sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersukacita kalau kami boleh menghadap hadirat-Mu kembali hari ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami penuh dengan pengucapan syukur dan sukacita karena boleh menyembah-Mu. Terutama juga kami boleh mendengarkan firman-Mu karena firman-Mu membuat kami dikuatkan. Firman-Mu membuat iman kami berkobar. Dan firman-Mu membuat kami terus bisa teguh berdiri karena firman-Mu adalah seperti batu karang bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, senang sekali bertemu lagi dengan setiap saudara di Mesbah Doa. Kemarin di Mesbah Doa kita telah belajar bagaimana kita jangan takut untuk bermimpi. Karena Tuhan suka kalau kita bermimpi. Karena Tuhan pun punya impian-impian yang besar untuk saudara dan saya. Impian yang besar membuat saudara punya iman yang besar. Impian yang besar membuat saudara berani untuk mengambil langkah-langkah besar. Iman yang besar membuat saudara punya pikiran yang besar. Dia yang akan membuat apa yang menjadi impianmu menjadi kenyataan. Karena Tuhan pun punya impian-impian besar dan rencana yang sangat besar dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi rancangan Tuhan karena impian kita kecil, pengharapan kita kecil, pikiran kita kecil, sehingga kita tidak bisa percaya dengan rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Tuhan ingin menjadikan kita kepala bukan ekor. Tuhan ingin membawa kita naik dan tidak pernah turun. Tuhan mau membuat kita berkemenangan. Apa saja yang kita lakukan berhasil. Bahkan Tuhan itu berkata apa saja yang kita katakan akan terjadi dan sebagainya. Dan pagi hari ini firman Tuhan tentang doa orang benar menggerakkan hati Tuhan. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar di sini yang dimaksud di dalam firman Tuhan? Ada banyak pengertian tentang orang benar, tetapi yang pertama, yang paling pokok adalah orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Jadi kita ini adalah orang-orang benar. Nah, firman Tuhan tadi berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pengertian orang benar yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, orang yang percaya, yaitu orang yang punya iman bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya. Yang ketiga, orang benar di sini adalah orang yang hidup di dalam pertobatan. Makanya Alkitab berkata, kalau suami-suami berlaku kasar kepada istrinya, tidak memperlakukan dia sebagai rekan pewaris, maka doanya itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi, penting bagi kita untuk hidup benar. Kita semuanya tidak bisa 100% benar, makanya kita perlu Yesus. Tapi jangan kemudian kita sengaja terus berbuat dosa, tidak mau bertobat. Nah, jadi sekali lagi, tulis orang benar artinya yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Yang kedua, orang benar adalah orang yang punya iman. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya. Yang ketiga, orang benar adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Dia orang yang suka membereskan dosanya. Kalau dia tahu hatinya jahat, kalau dia tahu telah memperlakukan orang dengan jahat, dia mau membereskan hatinya dan dia mau minta ampun dan mau bertobat. Nah, dikatakan sekali lagi, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia adalah orang yang menyembah kepada Tuhan. Dia mempercaya kepada Allah, Yehova. Yesus itu nama
Tuhan kita waktu di bumi. Yesus itu nama manusia. Yesus itu nama Tuhan kita pada waktu menjadi manusia. Kita belajar dari Nabi Elia. Dia adalah manusia biasa, tetapi doa-doanya itu kuasanya itu sangat dahsyat, powerful. Kalau kita baca di dalam Yakobus 5, ayat 17-20 berkata begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ditekankan, sama seperti kita. Dia itu manusia biasa. Makanya kita bersyukur Tuhan itu adalah Allah yang adil. Nggak ada di Alkitab manusia yang super power. Tidak ada nabi yang dilahirkan itu, waduh, dibedakan dari yang lain. Semua menyembah dia. Dia tidak pernah menderita. Banyak pembelaan. Dijagai malaikat. No, semuanya sama. Yang membedakan kita dengan orang lain bukan itu adalah imannya. Lalu kita lanjutkan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, Elia itu sama seperti saudara dan saya. Tetapi seringkali yang membedakan doa kita powerful apa enggak bukan di tangan Tuhan, tetapi di tangan saudara. Di sini dikatakan ia atau Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi Elia itu powerful bukan karena dia manusia super, manusia yang diciptakan berbeda dengan saudara dan saya. Enggak, kita diciptakan sama karena Tuhan itu adil. Nabi Elia itu diciptakan sama. Dia tidak diciptakan menjadi Superman, dia tidak diciptakan menjadi manusia yang berbeda dengan yang lain, punya super power dan sebagainya. Karena Tuhan itu adil. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kehidupan kita. Di sini dikatakan Elia sungguh-sungguh berdoa. Jadi kadang-kadang yang membedakan antara Elia dengan kita itu bagaimana dia berdoa. Dia sungguh-sungguh, kita kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Dia tekun, dia berjuang, kita mungkin tidak. Nah, saya lanjutin. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 dan 6 bulan. Elia itu berdoa sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Dan benar-benar hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi selama 3,5 tahun tidak terjadi hujan karena Elia yang memintanya. Powerful kan? Sekali lagi yang membuat dia powerful bukan dia diciptakan lebih mulia dari kita, tetapi karena bagaimana dia berdoa. Dia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Dia orang benar sama seperti saudara dan saya. Yang ketiga mungkin yang berbeda. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kita apakah sama dengan dia? Dan ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Setelah 3,5 tahun Elia berdoa, maka hujan itu turun. Nah, di mana sih doa yang sungguh-sungguh itu? Kita baca ya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18, mulai ayat 42 berkata, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Terus dikatakan begini, setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Jizreel. Saudara, doa sungguh-sungguhnya itu gimana? Elia itu nggak mau berhenti sampai dia melihat tanda. Walaupun dia tadinya tidak tahu tanda yang dari Tuhan itu apa, tapi yang penting pasti Tuhan itu akan menyatakan tanda. Dia berdoa, terus menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut. Terus bujangnya juga bingung, nggak ada apa-apa, nggak lihat apa-apa, cuma laut dan langit yang mungkin putih bersih. Terus dia doa lagi, ngomong lagi, lihat sekali lagi. Nggak kelihatan apa-apa, dia doa lagi sampai dikatakan diulang sampai 7 kali. Yang terakhir
Kemudian dia menyuruh bujangnya, lihat ke laut, terus dia melihat, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Nah, Elia langsung tahu itu tanda. Jawab doanya sudah dijawab. Makanya dia langsung ngomong, udah kamu lari. Bilangi Ahab, suruh Ahab untuk naik kereta kudanya dan lari pulang supaya tidak terhalang hujan. Maka dalam sekejap ada hujan. Nah, ini adalah tentang bagaimana sungguh-sungguh berdoa. Dia tidak akan berhenti berdoa sebelum dia melihat tanda. Tandanya itu apa sih? Seringkali pada waktu kita berdoa bersungguh-sungguh, sebelum ada sebuah perasaan lega, plong dalam hati kita, berarti saudara belum mendapat jawaban. Maka doalah sampai saudara mendapatkan peneguhan di hatimu. Entah itu lewat firman, entah itu lewat pernyataan orang, tetapi yang seringkali adalah di hati kita. Ada peneguhan. Ada sesuatu yang kelegaan, ada sebuah damai sejahtera, ada sesuatu yang kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu plong. Ada sesuatu yang lepas di dalam hati kita. Beban doa kita itu kayak terlepas. Nah, itu kita tahu itu sudah mendapat jawaban. Itu seperti awan sebesar telapak tangan yang keluar atau timbul dari laut. Hujannya belum datang. Secara fisik hujan yang dia minta belum datang, tapi pada waktu dia melihat tanda, maka Elia tahu bahwa dia sudah menerima jawaban doa. Maka dia segera lari untuk pulang. Jadi sekali lagi, yang membedakan Elia dan kita itu satu, sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Makanya Alkitab berkata, cari dan carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketok dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan sangat memperhatikan orang benar. Itu sebabnya kita mau hidup dalam kebenaran. Supaya doamu powerful. Supaya kamu mudah mendapatkan jawaban. Jadi penting dalam hidup kita itu bukan hanya bersungguh-sungguh berdoa, tetapi berdiri atas kebenaran. Hidup di dalam pertobatan. Jangan biarkan kita hidup berkubang dalam dosa. Kalau kamu jahat terhadap istri-istrimu, bertobat. Istri-istri, kalau kamu nanduk kepada suamimu, mempermalukan suami, tidak bisa tunduk, nggak bisa hormat kepada suamimu, bertobatlah. Karena kamu harus ada di posisi jadi orang benar. Sehingga doamu itu powerful. Doa orang benar, besar kuasanya. Di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itu penghalang, saudara. Gelap dan terang tidak bisa disatukan. Dosa itu memisahkan kita dari Allah. Karena pada waktu kamu berdosa itu, Tuhanmu itu kan bukan Tuhan. Tuhanmu adalah dagingmu, Tuhanmu adalah iblis. Terus kamu berdoanya kepada Yesus. Singkirkan dulu Tuhan yang salah di dalam hidupmu, yaitu iblis, dosa, atau egomu. Di dalam Yesaya 1 ayat 15 berkata begini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, kenapa sih Tuhan tidak mau mendengar orang yang penuh dengan kejahatan? Karena Tuhan itu mau kamu berubah. Mungkin kita berkata, masa sih Tuhan gak bisa mendengar? Kan dia Allah, bisa mendengar. Tetapi seringkali Tuhan tidak mau mendengar. Karena bagi Tuhan, perubahan hidupmu itu lebih penting. Karena menjawab doa bagi Tuhan itu gampang. Tuhan itu sangat ingin memberkati kita. Makanya Tuhan itu mau kita hidup di dalam kebenaran. Supaya Tuhan tidak melahirkan anak-anak Tuhan yang punya sifat setan. Jadi kita harus hidup di dalam pertobatan. Makanya kalau doa kita nggak dijawab-jawab, cek hati kita. Apakah selama ini kita telah berbuat dosa atau berbuat kejahatan yang belum kita bereskan? Jadi waktu kita punya doa yang tidak dijawab, jangan dulu kecewa, jangan dulu marah kepada Tuhan. Tuhan jahatlah, Tuhan tidak menepati janji, firman-Nya tidak digenapi, firman-Nya berdusta, buktinya saya berdoa tidak dijawab. Lebih baik koreksi hati dulu. Apakah selama ini saudara berbuat jahat kepada istrimu? Ataukah saudara sebagai seorang istri selama ini keras kepala?
Apakah sebagai orang tua selama ini engkau menindas anak-anakmu? Atau kalau kamu adalah anak-anak selama ini kamu kurang ajar kepada orang tuamu? Atau kita selama ini suka dengan kejahatan, suka mencelakakan orang lain, sehingga surga tertutup bagi kita? Ya, kita harus pemberesan karena doa orang benar besar kuasanya. Mazmur 6 ayat 10 berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Saudara, kita tahu Daud itu bukan orang yang saleh, tetapi dikatakan dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, bukan karena dia tidak pernah berbuat salah. Dia sering berbuat salah, tetapi dia adalah orang yang mau bertobat. Dia cepat berbalik dari dosanya. Dia cepat menyesali dosa-dosanya dan minta ampun kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata dia adalah orang yang dikenan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Saudara, Tuhan itu sangat suka menjawab doa. Makanya Yohanes 16 ayat 24 berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Kenapa? Supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan yang menyuruh kita meminta, supaya penuh sukacitamu. Karena Tuhan itu suka untuk memberikan jawaban doa. Karena dia tahu pengharapanmu itu hanya kepada Tuhan. Karena engkau adalah anak-anaknya. Itu sebabnya seperti kemarin jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena Tuhan yang akan merekayasa keadaan sehingga mimpimu menjadi kenyataan. Hari ini juga demikian, jangan pernah takut untuk berdoa. Karena Tuhan itu suka memberikan jawaban doa. Tapi pastikan dirimu sebagai orang benar. Yaitu kamu adalah orang yang sudah di dalam Yesus. Orang yang sudah di dalam Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus, dia disebut orang benar. Dan yang kedua, bereskan hatimu. Kalau kamu menyimpan banyak luka, kepahitan, bereskan hatimu. Kalau kamu suka menyakiti hati orang lain, suka mencelakakan orang lain, beresin, bertobat. Dan percayai bahwa Tuhan menjawab doa. Yang terakhir adalah menjadi orang yang sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa adalah saudara tidak akan berhenti sampai saudara menerima peneguhan di dalam roh saudara bahwa saudara telah menerima jawaban doa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan jawab. Tidak ada pintu yang tidak bisa Tuhan buka. Tidak ada impian yang terlalu besar yang Tuhan itu tidak bisa berikan kepada saudara. Jangan doa yang kecil. Minta yang besar, minta yang mustahil, minta hal-hal yang tidak pernah, bahkan kamu tidak pernah bayangkan selama ini. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang tahu dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Ajar kami untuk bisa bermimpi besar, mendoakan hal yang besar, karena Engkau adalah Allah yang besar. Bawa setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah mesbah pagi ini, Tuhan. Di-upgrade imannya, di-upgrade impiannya, di-upgrade cara pikirnya, sehingga kami diperluas. Karena orang yang punya iman besar mendapatkan yang besar. Orang yang bermimpi besar akan mendapatkan yang besar. Orang yang punya iman kecil mendapatkan kecil. Orang yang punya impian kecil mendapatkan kecil. Kami mau mendapatkan yang besar karena Engkau terlalu besar. Sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan namamu dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu kembali besok pagi di Mesbah Doa. Kalau saudara ada beban doa, tulis di chat. Saya akan selalu membawa doa setiap pergumulan doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali naikkan Tuhan, Kaulah pengharapan kami.